Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dia Baik, berhubung para peserta sudah masuk ke forum Zoom ini, akan saya mulai acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada para peserta webinar dengan judul Membangun Self-Awareness terhadap Program Vaksinasi COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat amin. Teman-teman, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman. Sebelum menuju ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wanda Asliwahini, biasa dipanggil Wanda. Saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memandu acara ini sampai dengan akhir nanti. Maaf, sebentar. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Wanda. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Mbak Widya sebagai pemateri 1, Mbak Taskia sebagai pemateri 2, kemudian Mbak Amara sebagai speaker, kemudian ada Mbak Iren sebagai pemateri 3, dan terakhir ada Mbak Puspa sebagai pemateri 4. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi menuju acara inti, saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua curah gagasan, yang ketiga penyampaian informasi disertai dengan data baru yang kali, kemudian yang keempat adalah sesi materi vaksinasi dan juga manfaatnya, kelima ada sesi tanya jawab, keenam ada sesi ice breaking, ketujuh sesi materi 2 yaitu membangun self-awareness terhadap program vaksinasi COVID-19, yang kedelapan tanya jawab, 9 kesimpulan, dan terakhir dokumentasi dan penutup. Adapun tata tertib acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta diwajibkan untuk memasuki forum Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera atau on-cam dan menonaktifkan mikrofon atau mute selama acara berlangsung. Ketiga, peserta diperkenankan berbicara ketika dipersilahkan oleh moderator. Keempat, apabila terkendala sinyal yang menyebabkan peserta tidak dapat on-cam, maka peserta dapat menginformasikan kepada panitia melalui forum chat. Yang kelima, saat sesi diskusi berlangsung, apabila ada pertanyaan yang diajukan, maka para peserta dapat menggunakan fitur raise hand, open mic, ataupun menuliskan pertanyaan di forum chat yang tersedia. Yang keenam, seluruh peserta diharapkan mematuhi aturan dan instruksi yang sudah tersedia dari panitia penyelenggara selama acara berlangsung.
Oke, teman-teman. Berbicara tentang topik kita hari ini, mungkin sebagian dari kita sudah tahu apa itu self-awareness dan apa manfaatnya di tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Namun di sisi lain, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahuinya. Teman-teman, sudah hampir 2 tahun ini, kita masih dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang berkaitan dengan kesehatan, di mana COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, penyakit yang disebabkan oleh jenis virus baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Di Indonesia, per 5 Juli 2021 tercatat 2,26 juta kasus COVID-19, 1,92 juta dengan kasus sembuh, kemudian kurang lebih 60.000 kasus meninggal dunia. Maka pemerintah berusaha untuk terus melakukan upaya pencegahan dalam hal penyebaran virus COVID-19 dengan cara vaksinasi. Lalu maka akan timbul pertanyaan apa kaitannya antara self-awareness yang akan kita bahas hari ini dengan program vaksinasi COVID-19. Baik, akan saya sajikan suatu cuplikan video yang saya rasa teman-teman tidak asing dengan video tersebut. Berikut saya tampilkan dan mohon diperhatikan dengan baik. Yang kedua, kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Jual mobil kayak, gimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Oke. Dari video tersebut, maka akan timbul pertanyaan, mengapa? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sedangkan di sisi lain, pada bulan yang sama, yaitu Januari, pemerintah sudah mengadakan atau mengagendakan serta mempromosikan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, untuk mengetahui beberapa pendapat dari teman-teman yang sudah hadir di forum webinar pada pagi hari ini, saya minta kepada panitia untuk membuka forum diskusi atau mungkin break room, dan para peserta saya persilahkan untuk sejenak mendiskusikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terima kasih. Kepada panitia, silahkan untuk membuat break room. Baik, saya jelaskan kembali kepada para peserta. Nanti di room tersebut, para peserta bisa mendiskusikan dengan temannya yang ada di room yang sama, kenapa beliau, tokoh tersebut, merasa belum siap untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, kembali menunggu teman-teman yang kembali dari briefing. Oh, ternyata udah semua. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya mau tanya nih. Dari peserta, apa pendapatnya tentang video tersebut? Kenapa beliau belum siap melakukan vaksin pada saat itu? Apa ya? Mbak Novelia. Apakah di sini ada Mbak Novelia? Halo Kak. Hai, halo pagi. Mbak Novelia. Tadi Ya. kan dibuka sesi room. Oke. Tadi Mbak Novelia mungkin sudah sudah diskusi dengan teman serumnya gitu. Menurut Mbak sendiri, kenapa tokoh tersebut belum siap melakukan vaksin pada saat itu? Kata dari beliau ya, Ibu Menteri tadi itu, beliau tuh bilang masalah vaksin yang masih belum teruji. Jadi beliau tuh masih belum percaya akan keamanan dari vaksin tersebut. Soalnya beliau juga menceritakan soal vaksin-vaksin sebelumnya yang mengakibatkan kematian dari warga yang divaksin tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Novelia. Ya, jadi dapat disimpulkan pada saat itu kenapa beliau belum siap untuk divaksin karena mungkin dari faktor keamanan, kepercayaan beliau terhadap keamanannya, seperti itu ya Mbak, yang menyatakan bahwa PT Bio Farma belum melakukan uji klinis tahap 3, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke, mungkin cukup satu saja. Atau mungkin kita coba tanya ke yang lain. Kita tanya satu lagi ya. Kepada bentar. Mbak Merih Gusti mohon maaf, Kak Merih Gusti Progoningrum. Apakah ada? Nggak jauh beda sih sama yang tadi. Kan ibunya juga, karena di video tadi kan ibunya bilang untuk menguji riset yang ketiga. Terus juga dari vaksinasi yang udah dilakuin, mungkin dilihat dari banyak warga-warga yang meninggal atau jadi sakit kayak gitu. Jadi dia nggak percaya sama keakuratan vaksin itu. Gitu sih. Oke, jadi dari faktor pengalaman juga gitu ya, dari lingkungan sekitar dan juga dari keamanan. Iya. Nah, yang menyebabkan beliau belum percaya gitu ya akan efektivitas dari vaksin tersebut, seperti itu. Iya gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak. Saya panggilnya Mbak siapa ini? Panggil Merih aja, susah. Oke, kepada Mbak Merih dan juga Mbak Feria, saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Oke, kita akan lanjut. Nah, dari analisis video. Ya, jawaban analisis dari mbak-mbak yang sebelumnya tadi, ya, dari analisis video tersebut dapat dikatakan bahwasanya yang mempengaruhi adalah background, hasil lab, dan juga kepercayaan. Di mana background dari tokoh tersebut yaitu Ibu Rika adalah anggota DPR yang dulunya berprofesi sebagai seorang dokter, di mana beliau juga menanyakan hasil lab dari yang dilakukan oleh PT Bio Farma uji klinis tahap ketiga dari vaksin tersebut. Sehingga karena belum adanya hasil lab tahap ketiga dari uji vaksin tersebut yang mengakibatkan kepercayaan beliau belum terbentuk, sehingga beliau tidak siap vaksin. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah, ini juga didukung oleh oleh video ini yang menyatakan bahwa IPOM dan juga PT Bio Farma sudah menyetujui akan izin beredarnya vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Seperti itu. Berikut cuplikannya. Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Nah, seperti itu.
Oke. Kemudian dari data survei yang telah kami lakukan terhadap 75 responden dengan pertanyaan apakah Anda siap untuk divaksin virus COVID-19, ternyata menemui jawaban 60% iya, kemudian 22,7% ragu-ragu, dan 17,3% tidak. Nah, permasalahannya ini ada di jawaban ragu-ragu dan juga tidak. Ternyata masih ada masyarakat yang belum siap untuk dilakukan vaksin sampai dengan hari ini, seperti itu. Kemudian dari pertanyaan apakah Anda akan merasa lebih tenang jika sudah melakukan vaksin virus COVID-19, ternyata jawaban iya ada berada pada persentase 45,3%, kemudian ragu-ragu 34,7%, kemudian jawaban tidak 20%. Dan selanjutnya, apakah Anda mencari informasi lebih terkait vaksin virus COVID-19, ternyata jawaban iya berada pada persentase 50,7%, dan jawaban tidak 48%, dan sebagiannya lagi menjawab mencari tetapi tidak terlalu mendetail seperti itu. Nah, faktor penyebabnya apa dari kedua kasus tersebut, dari data survei yang sudah kami lakukan dan juga dari video yang pertama itu. Nah, kita menggunakan analisis sebab dan akibat. Jadi di sini dari data survei yang ini menyatakan bahwa mencari tetapi tidak terlalu mendetail. Permasalahannya ada pada itu. Masyarakat terlalu kurang untuk mencari informasi terhadap vaksin tersebut. Nah, jadi kesadaran dirinya itu belum terbentuk. Kesadaran diri belum terbentuk bagaimana vaksin itu penting untuk dirinya di masa seperti ini, sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang didapat seperti itu. Nah, mungkin detailnya seperti ini. Ketika seseorang tidak memiliki self-awareness atau kesadaran diri yang cukup, maka ia akan tidak peduli. Entah itu pada dirinya sendiri, secara tidak sadar kepada dirinya sendiri, ataupun kepada orang lain. Kemudian bersikap abai, dan akhirnya akan menimbulkan bahaya pada diri sendiri ataupun orang lain. Nah, dari hasil analisis tersebut, akhirnya kami menyimpulkan bahwa kami akan mempersembahkan 2 materi pada pagi hari ini, yaitu vaksinasi COVID-19 dan manfaatnya, dan juga yang kedua adalah membangun kesadaran diri atau self-awareness terhadap program vaksinasi. Seperti itu. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Mbak Widya sebagai materi 1 untuk memaparkan materi ini. Kepada Mbak Widya, saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih untuk moderator. PPT. Baik, mohon ditunggu sebentar. Apakah sudah tampil? Ya, sudah. Sebelumnya, untuk memulai materi, perkenalkan dulu. Saya Widya Kurniawati Rahayu, dan nanti materi ini juga akan diberikan oleh Taskia Aulia. Lanjut. Mohon maaf sebentar. Ternyata ada sedikit gangguan teknis, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Bagaimana? Nah, sudah. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian vaksin. Jadi vaksin itu adalah zat atau substansi yang berfungsi untuk membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sedang berada pada pandemi COVID-19 dan pemerintah dari Indonesia maupun dunia sendiri sedang gencar-gencarnya melakukan vaksin. Karena virus COVID ini sendiri itu sudah masuk ke tingkat resiko yang lebih tinggi, bahkan sudah masuk ke dalam level epidemi. Maka dari itu
pemerintah sedang menggalakkan tentang vaksin COVID-19. Untuk vaksin sendiri itu adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam jenis vaksin ya. Jadi untuk yang di dunia sendiri itu sudah terdapat 201 kandidat vaksin COVID-19. Tetapi ada rinciannya 156 kandidat vaksin itu sedang ada dalam uji preklinis, sedangkan untuk 45 lainnya itu sudah masuk uji klinis pada manusia, di mana 10 diantaranya sudah masuk uji fase ketiga. Jadi di sini juga terdapat 7 vaksin yang digunakan di Indonesia, yaitu vaksin Sinovac, vaksin PT Bio Farma, vaksin Novavax, vaksin Oxford AstraZeneca, vaksin Pfizer BioNTech, vaksin Moderna, dan vaksin Sinopharma. Itu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes /12758/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, seperti dalam video tadi kan sudah dijelaskan bahwa kenapa dalam video itu ada yang menolak vaksin karena itu belum selesai uji fase ketiga, tetapi sudah boleh digunakan oleh pemerintah untuk disebarluaskan kepada masyarakat, yaitu mereka mengeluarkan emergency use authorization untuk mengeluarkan vaksin tersebut boleh digunakan di Indonesia dan disebarluaskan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, Maaf, sebentar ya. Ternyata kita menemukan kendala. Apakah sudah bisa terlihat? sudah. Lanjut. Kita masuk ke dalam efek samping dari vaksin COVID-19, yaitu dilansir dari halaman resmi WHO, vaksin COVID-19 memanglah dapat menimbulkan dampak efek samping secara vaksin biasanya ialah demam ringan, nyeri, ataupun kemerahan di tempat suntikan. Dari sumber lain, yaitu Halodoc, Jakarta, sehabis disuntik vaksin akan sangat mudah bermunculan beberapa dampak samping, serta masing-masing orang dapat merasakan indikasi yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, disebutkan bahwa dari Kepala Badan Pengawas Obat serta Makanan menerangkan jika terdapat berbagai dampak samping yang ditemui sepanjang uji klinis vaksin COVID-19. Terutama di sini adalah Corona Sinovac yang dibagi menjadi dua dampak, yaitu dampak samping lokal dan sistematik. Untuk yang samping lokal sendiri, yaitu nyeri, iritasi, kemerahan, dan pembekakan. Untuk dampak sistematiknya, yaitu nyeri otot, keletihan, dan demam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Taskia.
Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Saya di sini Taskia yang akan menyampaikan beberapa keuntungan ketika teman-teman semua melakukan vaksin COVID-19. Yang pertama, menghasilkan respon antibodi. Nah, menghasilkan respon antibodi untuk sistem kekebalan tubuh saat disuntik vaksin, sel B akan menempel pada permukaan virus corona yang sudah dimatikan dan mencari fragmen yang cocok. Sel T membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika ada yang cocok, sel B akan berkembang biak dan menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh. Sedangkan yang kedua itu ada menghindari terserang virus COVID-19. Nah, menghindari terserang virus COVID-19 ini karena suntikan vaksin akan merangsang sel tubuh manusia, terutama sel B yang memproduksi imunoglobulin. Akibatnya, tubuh individu akan kebal pada SARS-CoV-2. Kemudian selanjutnya ada menghentikan penyebaran virus. Vaksin akan merangsang imun tubuh yang dihasilkan oleh sel B dan menghentikan virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kita karena saat menerima vaksin, otomatis tubuh akan terlindungi dari serangan virus COVID-19. Hal ini yang membantu mengurangi penyebaran corona untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ada menghindari indikasi COVID-19 berat. Vaksinasi corona memang tak menjamin terbebas dari COVID-19 100%. Terlebih, efikasi vaksin corona beragam, mulai 60 hingga 95%. Namun, orang yang sudah divaksinasi corona terhindar dari resiko gejala COVID-19 berat, hingga fatal seperti yang dijelaskan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi. Kemudian selanjutnya ada terbentuknya herd immunity. Dibutuhkan cakupan vaksinasi yang tinggi jika ingin segera mencapai herd immunity. Sebagian besar ahli yakin butuh 70% dari populasi divaksinasi demi mencapainya kekebalan kelompok tersebut. Nah, selanjutnya juga ada melindungi orang di dekat kita yang beresiko lebih besar terpapar COVID-19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Amerika Serikat menegaskan vaksinasi corona bisa melindungi orang di sekitar yang beresiko fatal karena corona, seperti lansia, orang dengan penyakit penyerta, hingga ibu hamil. Nah, keuntungan yang terakhir ketika Anda melakukan vaksinasi COVID-19 adalah dapat menghindari COVID-19 terus bereplikasi. Dikutip dari Mayo Clinic, divaksinasi corona mencegah kemungkinan COVID-19 terus menyebar dan bereplikasi. Mutasi corona yang baru terus muncul dikhawatirkan dengan lebih kebal pada vaksin corona. Nah, seperti itu teman-teman sekiranya keuntungan melakukan vaksin COVID-19. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan teman-teman setelah melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Sebentar. Nah, yang pertama, teman-teman harus memperhatikan efek samping dari vaksin tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa efek yang ditimbulkan setelah teman-teman melakukan vaksin COVID-19, seperti halnya nyeri dan bengkak di lokasi suntikan, demam, menggigil, lelah atau tidak enak badan, serta sakit kepala. Kemudian teman-teman dapat melakukan meredakan efek samping dari vaksin tersebut. Untuk meredakan nyeri atau efek samping vaksin COVID-19 yang dirasa mengganggu, teman-teman bisa untuk beristirahat yang cukup, memberi kompres dingin pada area suntikan, dan juga lebih sering menggerakkan lengan yang disuntik. Nah, teman-teman juga dapat meredakan obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol untuk mengurangi nyeri. Kemudian teman-teman tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Meski sudah mendapat vaksin COVID-19, bukan berarti teman-teman sepenuhnya terhindar dari infeksi virus corona. Orang yang sudah divaksin COVID-19
tetap bisa terkena penyakit ini, bahkan menularkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, tetaplah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegahnya COVID-19 tersebut menyebar kembali. Teman-teman dapat melakukannya dengan mengenakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, juga beristirahat di rumah ketika tidak merasa enak badan. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan diri untuk menerima vaksinasi yang kedua. Vaksin COVID-19 harus diberikan dalam 2 dosis agar bisa menghasilkan reaksi imunitas yang optimal terhadap virus corona. Kemudian yang terakhir, teman-teman dapat melakukan untuk mendapatkan vaksinasi untuk penyakit lain setelah vaksin COVID-19. Nah, jadi setelah teman-teman mendapatkan vaksin COVID-19, teman-teman sebaiknya menunda pemberian vaksin untuk penyakit lain seperti vaksin flu dan vaksin hepatitis. Nah, begitulah teman-teman hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi COVID-19. Secara umum, vaksin COVID-19 yang kini disediakan pemerintah cukup aman dan efektif untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, apabila setelah divaksin Anda mengalami keluhan tertentu seperti sesak nafas, sakit kepala berat, wajah dan tenggorokan bengkak, muncul ruam kemerahan di kulit, atau jantung terasa berdebar, teman-teman sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Sekiranya itu hal-hal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mengembalikannya kepada moderator kita, Mbak Wanda. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Taskia dan juga Mbak Widya yang sudah memaparkan materi tentang vaksinasi dan juga manfaatnya. Saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk para peserta yang memiliki pertanyaan terhadap materi ini. Silakan bisa open mic atau mungkin memberikan reaction atau juga menuliskan pertanyaannya melalui chat. Nanti akan saya coba bantu untuk membacakan pertanyaan tersebut. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya dari peserta? Oke, ini ada pertanyaan masuk, tetapi DM pada saya. Kalau DM berarti tidak mau diketahui gitu ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Apakah vaksin dapat digunakan bersamaan dengan vaksin lain? Ini untuk materi Mbak Taskia. Oke, kepada Mbak Taskia, ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Kalau berdasarkan sumber yang saya dapat, tadi itu telah disampaikan bahwa sebaiknya kalau misalkan Anda akan atau mau atau sedang atau sudah melakukan vaksin COVID-19, sebaiknya Anda menunda dulu vaksin yang lain seperti yang tadi telah disebutkan itu, misalnya vaksin flu atau hepatitis B, karena jarak waktu penundaan vaksinasi untuk penyakit lain setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 adalah sekitar 2 hingga 4 minggu untuk menentukan jadwal pemberian vaksin COVID-19 dan vaksin lainnya. Anda tuh bisa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi nggak boleh disatuin ya, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Mbak Taskia yang sudah memberikan jawabannya. Semoga Mbaknya ini yang memberikan pertanyaan kepada saya dapat memahami apa yang Mbak Taskia sampaikan. Oke, berikutnya. Oke, ada yang raise hand di sini, ada Mbak Diatona. Oke, kepada Mbak Diatona, silahkan mau open mic atau menuliskan pertanyaannya melalui chat. Monggo. Baik, ya, baik. Bagaimana audionya sudah jelas suaranya? Nah, mau tanya nih, untuk kan vaksin itu kan bertahap, ya kan? Tahap yang
selanjutnya gitu. Kalau misalnya gitu, vaksin tahap pertama kita pakai Sinovac. Tapi suatu ketika kita lupa atau mungkin ada kejadian apa gitu kan, terus kita pakai vaksin yang lain untuk tahap selanjutnya, vaksin yang berbeda. Itu bagaimana ya gitu. Terus yang kedua mau tanya lagi terkait dengan vaksin yang diciptakan sama dokter Terawan, itu kenapa ya kok kenapa pemerintah tidak mengizinkan gitu terkait dengan vaksin Nusantara? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Diatona. Saya tampung dulu nih pertanyaannya sebelum dijawab. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, di sini ada Mbak Noveria juga. Saya akan membacakan. Mohon maaf Kak, izin bertanya tentang perbedaan dari jenis vaksin yang diberikan dan masing-masing dari tingkat keefektifan penangkalan terhadap virus COVID tersebut. Oke, bisa ditambung dulu ya. Kita membatasi pertanyaan pada sesi ini cukup 3 saja. Oke, kepada pemateri 1 dan pemateri 2 mungkin bisa mulai menjawab. Mbak Taskia atau Mbak Widya, saya persilahkan. Oke, saya pastikan kembali kepada fasilitator 1 dan 2, apakah pertanyaan sudah dapat dimengerti? Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Mbak Diatona tadi, yang pertama itu, jadi kejadian seperti itu sepertinya belum atau jarang atau belum ditemui karena kalau Mbak sudah melakukan vaksin pertama misalnya Sinovac, nah Mbak tuh pasti selanjutnya tuh akan mendapatkan Sinovac lagi karena tadi itu saat vaksin itu ada 2 kali gitu, 2 tahap, jadi ada dosis yang memenuhi dosis yang seharusnya itu harus 2 kali, jadi nggak mungkin berbeda karena 1 kali vaksin itu harus memenuhi dosis yang sudah ditentukan. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi jika seseorang mendapatkan vaksin yang berbeda jenisnya, seperti itu Mbak Diatona. Untuk itu vaksin Nusantara, berdasarkan sumber yang saya baca, vaksin Nusantara itu memiliki beberapa kekurangan seperti hampir semua komponennya impor, kemudian transfer teknologi lama, data rahasia dipegang Amerika Serikat. Seperti itu kekurangan dari vaksin Nusantara. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya boleh nambahin? Oh, boleh Mbak. Oke, untuk vaksin Nusantara sendiri, sepengetahuan saya itu vaksin tersebut tidak lolos uji fase 1. Dan untuk BPOM sendiri belum mengeluarkan izin dan tidak lulus untuk uji kaidah klinisnya itu belum terpenuhi, jadi belum digunakan. Baik. Begitu. Terima kasih kepada Mbak Widya dan juga Mbak Taskia yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Diatona. Oke. Kepada Mbak Diatona, bagaimana? Semoga dapat dimengerti atas jawaban teman-teman. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Mbak Diatona. Oke, berikutnya masih ada 1 pertanyaan dari Mbak Noveria. Ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Izin bertanya tentang perbedaan dari jenis vaksin. Oh, mohon maaf, ini tadi langsung dijawab ya? Fasilitator 1 dan 2. Gimana? Pertanyaan kedua ini berarti sudah dijawab ya, tadi langsung. Oke, kepada Mbak Noveria, bagaimana? Semoga dapat dipahami. Oke, Kak. Oke, bisa ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, akan kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi ice breaking, yang akan dipandu oleh Mbak Amara. Kepada Mbak Amara, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Oke, kita tiba di sesi ice breaking. Gimana nih teman-teman semuanya udah mulai pada ngantuk ya? Mungkin udah mulai bete sama materi-materi yang udah panjangan mungkin kan karena sekarang masih pagi juga ya. Oke, di sini aku mau kasih kalian tebak gambar supaya kita fokus lagi gitu ya, refreshing sedikit. Oke, Mbak Wanda boleh di share screen tebak gambarnya. Oke, sebentar ya. Saya yang persiapkan dulu. Sebentar, teman-teman. Aduh, tadi hampir terlihat ya. Semoga nggak pada lihat ya gimana nih. Aku mau jelasin dulu ini tebak gambarnya tuh kayak gimana. Jadi nanti aku bakalan kasih potongan dari gambar hewan. Nanti kalian bisa tebak itu kira-kira itu hewan apa. Dan aku kasih waktu 10 detik untuk tebak-tebaknya. Gimana udah bisa dipahami ya untuk cara bermainnya? Gimana nih peserta? Udah bisa dipahami atau belum? Oke, bisa dimulai. Untuk jawabnya nanti boleh open mic atau boleh di via chat juga. Ada hadiahnya nggak nih? Oke, terima kasih Mbak Meri. Boleh dimulai untuk gambar yang pertama Mbak Wanda. Nah, kira-kira ini gambar apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Kaki bebek. Bebek, ikan. Aku mau kasih clue sedikit untuk tebak-tebakan kali ini. Clue-nya adalah jangan serius-serius. Angsa. Oke, terima kasih Mbak Wanda, moderator. Kita panitianya boleh jawab juga ya buat Mbak Widya, Mbak Maria Iren, Taskia. Silahkan yang mau jawab. Kalau misalkan ada yang benar, aku kasih hadiah deh. Oke, aku hitung 10 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3, kuda. 4, 5, 6, 7, ayam, 8. Hadiahnya bisa aku nanti kirimin pulsa untuk jawaban yang benar. Oke, waktunya habis. Boleh di slide Mbak Wanda untuk jawabannya. Aduh, kenapa nggak mau maju nih? Dinosaurus. Jawabannya aneh-aneh ya. Ini kan kaki. Masa kaki dulu. Jawabannya yang benar adalah kelinci. Ini ada yang jawab apa ini macam-macam. Ada yang jawab burung, gajah, itik, dinosaurus, ayam, kuda, kucing, bebek, angsa, ikan, bebek. Nggak ada yang benar ya ternyata. Pusin teman-teman. Oke, masih ada lagi, jangan khawatir. Kesempatannya ada banyak. Boleh di slide Mbak Wanda untuk gambar selanjutnya. Nah, itu kira-kira kaki apa? Ada yang bisa jawab? Ingat ya, clue-nya jangan serius-serius. Karena kita dari tadi udah lagi nih kucing. Ayo, kucing. Ayo yang lain, gimana nih kuda? Ikan, ayo, jangan. Ayo lagi. Dugong. Bebek beruang. 10 detik dari sekarang akan aku tutup ya jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Oke, Mbak Wanda boleh dibuka jawabannya. Burung hantu. Kayak ada yang benar deh tadi jawabnya nih. Siapa itu burung hantu? Angel sama apa ini Mas Adrian, lutut Situpo ya. Oke, selamat. Nanti aku catat ya yang benar jawabannya. Aduh, semoga nggak ada yang benar lagi. Tunggu, aku catat dulu nih, takut lupa. Oke, Mbak Wanda boleh ke gambar selanjutnya. Tenang, masih banyak. Nah, ini udah bisa dilihat ya, ini hewan apa kira-kira. Yuk, mulai dijawab dari sekarang. Ayo jawab serius mungkin. Monyet, tupai. Ayo, di sekarang. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis waktunya. Oke, bawa jawabannya. Burung hantu lagi, teman-teman. Kayaknya nggak ada yang benar ya tebakan kali ini ya. Ya benar. Jangan serius-serius yuk, jangan serius-serius. Aku cek dulu jawabannya. Ada yang jawab kucing, koala, monyet, tupai. Nggak ada yang benar ya. Oke, Mbak Wanda bisa ke selanjutnya. Yuk, masih ada teman-teman. Nah, itu kira teman-teman melilit di laut. Kambing. Yuk, jawaban. Ya, masih aku tampung. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh dibuka Mbak Wanda jawabannya. Dinosaurus, teman-teman. Kita cek ada yang benar nggak ya jawabannya. Bebek, itik, iguana, ayam, burung, kuda, bebek, singa, ayam, harimau. Bunglon, nggak ada yang benar ya. Plus aku aman lagi, ya Allah. Alhamdulillah. Boleh ke gambar selanjutnya Mbak Wanda. Masih ada, tenang masih ada. Nah, itu kira-kira hewan apa itu yang di salju, berbulu, agak gemuk itu hewan apa? Jangan serius-serius ya, teman-teman. Boleh jawabannya. Dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku kunci jawabannya. Udah cukup. Mbak Wanda boleh dibuka. Kucing. Kucing, teman-teman ya. Untung bukan kucing oren ya. Kalau kucing oren ngeselin banget udah. Aku cek jawabannya ada yang benar enggak. Wih, ada ini siapa? Adrian Lulut. Wih, dia udah 2 kali menang nih, teman-teman. Ayo dong yang lain, jangan serius-serius. Kelinci, kaki mantan. Aduh, kaki mantan nggak ada kakinya tadi kayaknya ya. Gajah, bebek, itik, igon. Udah nggak ada yang benar lagi. Oke, boleh ke gambar selanjutnya, Mbak Wanda. Yuk, masih ada. Nah, itu kira-kira itu bokong apa? Itu hewan apa, teman-teman? Di salju, udah pasti dia berbulu ya. Coba, boleh dijawab. Dihitung dari 10 dari sekarang, aku kunci jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo dong, ini panitianya nggak ada yang dapat pulsa masa. 7, 8, 9, 10. Oke, kita kunci jawabannya. Mbak Wanda boleh di slide untuk jawabannya. Marmut, teman-teman. Berbulu ya. Pasti tadi aku udah kasih clue itu berbulu, teman-teman. Ini kita cek jawabannya. Kuda, jerapah, rusa, kucing, monyet, beruang, kelinci, ayam, singa, dinosaurus, monyet, marmut. Oh, ada yang jawab marmut ini siapa? Meri. Yeay, untuk pemenang gambar kali ini buat Mbak Meri. Selamat, aku SS dulu ya. Oke, boleh ke gambar selanjutnya Mbak Wanda. Masih ada nggak ya? Masih ada kayaknya. Oke, ternyata gambarnya habis Mbak Amara. Oh, udah habis. Oke. Baik, oke, selamat ya buat tadi yang udah menang. Aku udah keep orang-orangnya jawabannya. Ada yang menang 2 kali juga.
Oke, baik segitu aja. Semoga tadi udah mengembalikan fokusnya ya, refreshing sedikit. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Wanda. Terima kasih buat semuanya yang udah ikut partisipasinya, menjawab walaupun salah-salah dan asal-asalan. Oke, Mbak Wanda, saya kembalikan. Terima kasih kepada Terima kasih. Mbak Amara yang udah membantu kita semua di sini kembali fokus gitu untuk siap ke materi berikutnya. Untuk Mbak Amara nanti bisa konfirmasi dengan panitia siapa aja peserta yang dapat apa ya, door prize mungkin. Iya, oke, gitu ya. aku udah simpen. Oke, siap. Oke teman-teman, berikutnya adalah kita lihat dulu. Yang berikutnya adalah sesi materi 2 mengenai membangun self-awareness terhadap program vaksinasi yang akan dibawakan oleh Mbak Iren dan juga Mbak Puspa. Kepadanya saya persilahkan. Halo, apakah Mbak Iren dan Mbak Puspa masih ada di sini? Halo, Oke, kepada baik. Share screen-nya, Mbak. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat di layar? Iya, sudah. Oke, silakan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Irene. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun self-awareness terhadap program vaksinasi COVID-19. Kita mulai dari pengertian awareness. Awareness berarti kesadaran atau kesiapan tiap peristiwa yang ada di lingkungan sekitar dan peristiwa aktif yang meliputi perasaan fisik dan juga memori. Awareness merupakan kemampuan keterampilan seseorang dalam memahami ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk awareness terhadap vaksinasi COVID-19. Yang pertama itu kondisi yang sedang berlaku. Yang kita tahu sekarang dihadapkan virus corona. Jika kita memiliki awareness yang pas kita keluar, kita akan aware dan kita menggunakan masker untuk melita dari virus. Kedua itu kaca diri dan evaluasi. Jadi kita mungkin kasih pada diri kita sendiri untuk tidak berkerumun, tidak menjaga jarak satu sama lain. Yang selanjutnya itu berlatih menjadi pendengar yang baik. Nah, berlatih menjadi pendengar yang baik di sini jika mungkin ada atau kenalan hanya tentang informasi tentang vaksin, tentang virus corona, kita dengan untuk menjelaskan atau menyampaikan informasi yang kita dapat. Nah, yang itu ada journaling. Pastinya pandemi ini pasti membatasi. Kita bisa gunakan untuk journaling. Kita bisa menulis apa perasaan-perasaan kita tentang vaksin mungkin, tentang masa pandemi ini. Baik, selanjutnya ada manfaat self-awareness dalam menanggapi vaksinasi COVID-19. Yang pertama itu menumbuhkan yang tinggi, kita tuh sadar mudah untuk menjalin hubungan gitu dengan orang lain. Yang berikutnya itu manfaatnya itu keterbukaan pada pengalaman, yang berarti bahwa seseorang tidak bersifat kaku dan defensif, melainkan bersifat fleksibel terhadap pengalaman. Yang selanjutnya itu ada kehidupan eksistensial. Yang selanjutnya ada mempunyai kepercayaan diri yang menurutnya dirasa benar. Dan yang keenam, perasaan bebas. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Puspa. Baik, perkenalkan, saya Arum Puspadita Nugrahini. Saya di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pentingnya self-awareness dalam menghadapi vaksinasi COVID-19. Mengapa self-awareness dalam menghadapi vaksinasi COVID-19 itu penting? Ada yang tahu?
Jadi pentingnya selanjutnya, Mbak. Jadi pentingnya self-awareness dalam menghadapi vaksinasi COVID-19 ini dianggap penting karena yang pertama, karena kesadaran diri. Kesadaran diri ini jadi hal pertama dan hal yang paling utama dalam diri seseorang, yaitu bersifat proaktif. Yang kedua, apabila seseorang telah menjadi sadar diri akan tugas, peran, maka segala pikiran seseorang dan tindakan itu akan difokuskan untuk mencapai tujuan, dibandingkan hanya untuk menghabiskan waktu yang berharga pada dirinya. Terus yang ketiga, perlu diketahui bahwa self-awareness ini merupakan kunci dari sebuah perubahan dalam diri seseorang, terutama pada situasi seperti sekarang ini yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dari kesadaran self-awareness ini, seseorang penting melakukan vaksinasi COVID-19 dapat bisa menjadi upaya untuk mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Sehingga self-awareness ini dianggap penting dalam menghadapi vaksinasi. Yang keempat, pentingnya self-awareness dalam program vaksinasi, karena diharapkan masyarakat nantinya bisa menyesuaikan diri dengan tatanan new normal untuk menjaga ketahanan diri dari rasa kesepian dan frustasi dikarenakan mengisolasi diri di dalam rumah. Sehingga masyarakat tetap bisa menjaga kebugaran diri sebagai bentuk menjaga kestabilan emosional. Selanjutnya, dampak yang akan terjadi apabila masyarakat tidak aware terhadap vaksinasi COVID-19. Ketika mendengar kabar atau bahwa akhirnya ada suatu vaksin yang berhasil ditemukan, bukan akan membuat banyak orang yang senang hati atau berbaris untuk mendapatkan suntikan vaksin, tapi ada sebagian orang yang nggak rela mengantri untuk mendapatkan vaksin tersebut, lantaran ada beberapa yang menyatakan dirinya ragu atau anti vaksin seperti yang udah dijelaskan Mbak Wanda tadi, banyak dari sebagian orang yang ragu atau anti vaksin. Jadi, apa yang akan terjadi jika vaksin COVID yang aman atau efektif tersedia, tapi beberapa orang menolak untuk mendapatkannya? Sehingga akan memberikan dampak apabila masyarakat tidak aware atau tidak sadar akan vaksinasi ini. Yang pertama, katakanlah seperempat penduduk menolak vaksinasi di kehidupan sehari-hari, kedepannya tertentu akan mengalami perubahan besar. Setidaknya virus akan tetap hadir menjadi masalah selama bertahun-tahun. Seperti yang ada di kota-kota atau daerah-daerah. Kedua, melakukan jarak sosial dan memakai masker di depan umum akan menjadi kebiasaan baru. Seperti yang ada di daerah-daerah terpencil yang menerapkan pembatasan wilayah akan mencoba melonggarkan lockdown. Namun jika ada penularan atau kematian yang muncul kembali seperti yang kita lihat dan terjadi di Korea atau di Cina pada saat ini, maka akan melakukan pembatasan wilayah kembali. Padahal udah ada pengobatan dengan remdesivir atau COVID-19 memang sudah disarankan, akan tetapi tanpa vaksin atau wabah masih akan terus terjadi di tahun-tahun selanjutnya, dan kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 ini akan semakin bertambah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kesadaran diri dalam melakukan vaksin sangat dibutuhkan karena digunakan untuk pemutus rantai persebaran virus COVID-19 dan membantu melancarkan program pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi, yaitu dalam memerangi COVID-19 ini. Self-awareness ini atau kesadaran diri ini sangat penting karena seseorang harus mampu mengontrol emosinya untuk
tidak cepat percaya pada berita-berita di media sosial seperti Facebook, Instagram gitu, dan tidak jelas sumbernya gitu. Lalu ikut menyebarkan atau menyalahkan pemerintah, itu bisa jadi dilakukan kalau orang yang belum tahu informasi bisa menyalahkan pemerintah atau orang lain. Selanjutnya kondisi yang terjadi pada sekarang ini. Nah, dengan kompetensi yang dimiliki, seseorang dapat menganalisa berita yang terpercaya. Seseorang juga bisa mengubah masa lalu dan mengatur apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya dengan mengontrol tindakan yang akan dilakukan. Karena untuk mengikuti anjuran pemerintah, menjaga diri dan dengan sering mencuci tangan dengan sabun, melakukan social distancing atau melakukan vaksinasi. Padahal yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kehidupan orang lain dan menyelamatkan perekonomian, bahkan menyelamatkan dunia dari virus COVID-19 ini. Selanjutnya ciri-ciri individu yang memiliki self-awareness terhadap program vaksinasi. Yang pertama mengenali emosi diri dan pengaruhnya. Nah, seseorang yang dapat mengenali emosinya ini akan mengetahui bagaimana emosi yang sedang mereka rasakan dan mengapa sih bisa terjadi emosinya, karena mereka bisa menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan apa yang mereka pikirkan, mengetahui juga bagaimana mereka mengetahui kinerja, pola otak, pola berpikirnya mereka seperti apa, mereka mempunyai kesadaran, menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran mereka. Yang kedua, pengakuan diri yang akurat, mengetahui sumber daya batiniah dan kemampuan diri. Maksudnya seseorang yang mempunyai pengakuan diri yang akurat ini akan sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada di dirinya, yaitu menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman, belajar dari masa lalu, bisa lebih terbuka lagi dengan orang lain, mempunyai perspektif atau pola pikir yang baru, mau belajar lebih banyak lagi, belajar lebih luas lagi, dan bisa mengembangkan diri, seperti menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. Selanjutnya, kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Nah, seseorang yang mempunyai rasa kepercayaan diri ini akan berani tampil dengan keyakinan dirinya, berani menyatakan keberadaannya, dan berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran. Bisa bersikap lebih tegas, mampu membuat keputusan yang baik dalam keadaan apapun. Pada ciri-ciri ini lebih menekankan bahwa orang yang memiliki self-awareness dapat menggali emosi yang ia rasakan maupun emosi yang orang-orang lain, serta mengetahui kemampuan dan keterbatasan yang ia miliki. Saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Puspa dan juga Mbak Iren yang sudah memaparkan materi kedua. Oke, dari teman-teman peserta di sini apakah ada yang ingin bertanya? Seperti biasa untuk teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di forum chat atau langsung menghidupkan mikrofon atau dengan reaction. Kepada para peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Di sini ada satu pertanyaan masuk untuk pemateri 4, yaitu Mbak Arum Puspadita. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kestabilan emosional ketika melakukan isolasi diri
di dalam rumah, seperti itu. Kepada Mbak Arum, monggo mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mbak Siti Khadijah ya. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, jadi untuk menjaga kestabilan emosional itu bisa dengan cara mengurangi atau mengkonsumsi pemberitaan terkait COVID-19, yaitu mulai kembali menerapkan pola seperti menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga agar emosinya tidak